Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Ada Purwokerto, Kamis 7 September 2023. Saya Romo IA. Berkat dalam, selamat pagi saudara-saudari. Panggilan dan perutusan Tuhan merupakan anugerah yang membahagiakan bagi kita. Kita diikut sertakan dalam karya keselamatan Allah. Maka kita tanggapi tawaran tersebut dengan bekal sabda untuk hari ini. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus lalu melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia bertolak untuk ke tempat yang sedikit agak jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Mereka itu lalu datang dan mengisi kedua perahu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus sambil berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap itu. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Saudara-saudara, lagu tersebut sangatlah familiar dan sering kita nyanyikan. Di dalamnya termuat unsur kerendahan hati seseorang untuk minta dilibatkan dalam karya Bapa. Karena inisiatif panggilan dan perutusan itu dari Bapa, maka harusnya segala karya kita itu bersumber dan bermuara kepada Bapa. Untuk itu penting kita sadari bahwa kita itu bukanlah apa-apa. Kita hanyalah orang berdosa, sebagaimana tadi dikatakan Petrus, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Namun, sekali lagi, bahwa Bapa itu murah hati. Dia memberikan kepercayaan pada kita semua, karena Bapa tahu kita semua punya potensi sebagai alatnya. Saudara-saudari, optimalisasi perutusan sebagai murid Tuhan inilah yang semoga bisa kita lakukan hari ini. Kekuatan kita hanya dari Tuhan, dan itu berarti bahwa apa yang keluar dari diri kita haruslah mewujudkan semangat Tuhan. Maka, apakah segala pikiran, kehendak, perkataan, perasaan, dan tindakan kita hari ini sudah mewujudkan perutusan yang sejati? Lalu, siapa sajakah yang kira-kira hari ini akan kita kasih agar keselamatan Allah bisa tersalurkan kepada semakin banyak orang? Mari kita mohon kekuatan Allah dalam perjalanan hari ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah, Bapa Maha Kasih, Engkaulah yang memberikan perutusan bagi kami. Maka semoga hari ini kami mau mengikuti kehendak-Mu, agar apa yang kami perbuat selalu sejalan dengan rencana-Mu. Buatlah hati kami selalu bersumber dan terarah kepada-Mu, sebab kami hanyalah alat-Mu yang Engkau sempurnakan melalui kasih setia-Mu. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perutusan hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.